Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah, ringkasan adab, dan kita sekarang ke bab baru, yaitu bab ke-18 tentang adab al-amru bil ma'ruf, al-amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Adab menyuruh, memerintah kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran. Ini sudah menjadi bahasa kita, ya. Amar ma'ruf, nahi munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Kebaikan di sini sifatnya banyak atau jenisnya banyak. Kemunkaran pun sama. Hanya kata para ulama, perkara ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid, beribadah kepada Allah semata. Dan kemunkaran yang paling munkar adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita memerintah atau menyuruh orang lain berbuat baik dan mencegah dari keburukan. Tentu perkara ini tidak boleh sembarangan. Ada caranya. Tidak juga nanti kita berpikir, wah saya juga masih banyak nih kurangnya, nggak layak menyuruh kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Ya, nanti ada caranya. Jangan sampai itu kita menyuruh kepada kebaikan, tapi kita tidak melakukannya. Dan kita mencegah dari kemunkaran, justru kita yang melakukannya. Ini berat ancamannya, ya. Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik dan melupakan diri kalian sementara kalian membaca Alkitab? Nanti di akhirat ada seorang yang diazab berkeliling memutar neraka dengan usus yang terurai. Dan ketika ditanyakan kenapa, atau amalan apa yang dia perbuat di dunia sehingga dia diazab dengan azab yang seperti itu, maka dia mengatakan atau dikatakan, orang ini menyuruh kepada kebaikan tapi dia tidak melakukannya. Dan dia melarang dari kemunkaran sementara dia yang melakukannya. Jadi kita perlu tahu hakikat hal ini. Ya. Baik, dan ini bagian dari dakwah. Kata penulis, lil amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar adabun muhimmah. Ya. Untuk amar ma'ruf dan nahi munkar terdapat adab-adab yang penting. Adab-adab yang penting.
Minha ma yali, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, yajibul ikhlasu lillahi ta'ala fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Wajib ikhlas karena Allah Ta'ala di dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini ya, yang pertama itu wajib ikhlas. Jadi motivasi menyuruh orang lain berbuat baik adalah semata-mata karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Misalnya kita mengajak sholat atau mengajar, ketika orang lain dapat hidayah melalui pelantara kita, kita kebagian pahalanya. Ya, juga ketika ada kemungkaran kita cegah, karena kita tahu itu Allah yang memerintahkan. Jadi ikhlas itu kita melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar karena tahu Allah yang menyuruh itu dan Allah menyiapkan pahala bagi orang yang melakukannya. Ya, nah itu ikhlas. Ingin dapat pahala dari perbuatan itu. Wala yajuzu fi'lu dzalika riya'an wala sum'ah. Tidak boleh melakukan hal tersebut. Wala yajuzu fi'lu dzalika riya'an wala sum'ah. Tidak boleh melakukan hal itu karena ria, ingin dilihat orang, ya, ingin dilihat orang dan berharap pujian dari yang melihatnya. Misalnya ada orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, lalu dia ingin orang lain yang melihatnya memujinya. Wah, ini si fulan hebat ya, bisa memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Tidak, tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian tidak juga sum'ah, ingin reputasinya baik di hadapan atau di telinga manusia. Ingin disebut-sebut namanya sebagai orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wala lidzikri wasyuhrah bainan nas. Tidak juga lidzikri, ingin disebut-sebut nama baiknya ya. Wasyuhrah, dan terkenal di antara manusia. Ingin terkenal sebagai orang yang baik, ingin, kalau bahasa umumnya apa ya, pencitraan mungkin ya, ingin dikenal sebagai orang baik, padahal dirinya sendiri itu misalnya tidak suka kepada perbuatan itu, justru dia suka kepada kejelekannya. Baik. Wala lil jahi wal manjilah. Tidak juga atau jangan juga dalam melakukan hal tersebut untuk jah, mendapatkan kedudukan, jah pengaruh
atau manzilah, kedudukan di hadapan manusia. Ingin jadi orang yang didengar, bisa memberikan pengaruh. Wala limujarradit tasyafi minal akharin. Tidak juga sekedar eh, tasyafi, ya, berlepas diri dari orang lain. Wala lihadzin nafsi mahma kana. Tidak juga ingin kepentingan pribadi, bagaimanapun bentuknya. Jadi tidak ada unsur pribadi. Bal yaf'alu dzalika lillahi ta'ala. Tapi dia melakukan hal tersebut karena Allah Ta'ala. Nah ini ya, lakukan hal tersebut karena Allah Ta'ala. Wa liiqamati hadhihi syairah. Dan ingin menegakkan syiar ini. Ya. Syiar atau aturan. Wa adai ma aujabahullahu ta'ala. Dan menunaikan apa-apa yang diwajibkan kepada, yang Allah wajibkan atasnya. Jadi menunaikan kewajiban dari Allah. Ya, ini sebabnya nih ikhlas, ya. Bukan menegakkan syairah. Syairah ini syiar atau aturan, ya. Kemudian melaksanakan kewajiban. Kemudian wadaf'an lil uqubati, dan sebagai pencegah atau menolak lil uqubah, hukuman an nafsihi wa anil mujtama bitarki hadis syairah, dari diri sendiri atau dari masyarakat, ya, karena meninggalkan aturan ini. Jadi agar tidak dapat hukuman, karena orang yang tidak menyuruh kepada kebaikan dan membiarkan kemunkaran, dia akan ke bawah, ya. Akan diratakan azabnya. Kita nggak mau hal tersebut. Kita tahu ada orang yang berbuat buruk, terus kita tidak, udahlah masing-masing aja. Kalau itu kita tahu di depan mata kita, kita tidak berusaha merubahnya atau mengingkarinya dengan alasan masing-masing aja. Jangan ganggu privasi orang. Nah itu nanti kita kena juga ada. Kemudian wa iqamatil ma'ruf, menegakkan kebaikan, alladzi yuhibbuhullah ta'ala wa yartadih, yang Allah mencintainya dan meridainya. Ya, menegakkan kebaikan karena Allah suka terhadap kebaikan, ya. Wa izalatil munkar, dan menghilangkan kemunkaran. Alladzi yubghiduhullah ta'ala wa la yartadih, yang mana Allah memurkainya dan tidak meridhoinya. Jadi ada kemunkaran, kita, ini harus risih. Allah nggak suka nih perbuatan ini. Bukan ada yang berbuat munkar, ini sekedar mengganggu saya nih, harus dihilangkan. Tapi ini orang yang berbuat munkar ini
kita cemburu, nih, aturan Allah dilanggar. Atau orang yang tidak mau berbuat baik, ini kenapa dia tidak menunaikan hak Allah? Nah itu motivasinya, bukan sekedar wah, ingin dipandang tadi hebat dan lain sebagainya. Kalau seperti itu nggak akan dapat pahala. Bahkan segala sesuatu yang dibangun tidak dibangun eh, tidak dari dasar atau bukan dengan dasar keikhlasan, nggak ada manfaatnya. Bahkan itu akan mengakibatkan dosa bagi dia. Ini penting ya, penting keikhlasan itu. Karena ada sebagian orang yang berkontribusi, berpartisipasi dalam hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Nah, itu bagus ya. Ingin berperan, ingin ada tadi kontribusi, tapi motivasinya apa? Perlu diperhatikan motivasinya apa? Dalam segala hal ya, terutama dalam kemasyarakatan, dalam kegiatan-kegiatan. Baik, itu yang pertama ya. Jadi wajib untuk ikhlas. Kemudian yang kedua, al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wajibun kifai fima huwa wajib, sunnatun kifaiyah fima huwa sunnah. Amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan kewajiban kifayah di dalam perkara yang wajib dan sunnah kifayah di dalam perkara yang sunnah. Jadi kewajiban ini bisa diwakilkan. Idza qoma bihi man yakfi, jika sudah ada yang melakukan, yang mewakili, saqata anil bakin, maka terbebas dari yang lain. Artinya terbebas tanggung jawab dosa. Wa yakunu wajiban ainian aw sunnatan ainiyatan fil ahwal. Dan dia akan menjadi wajib ain, wajib secara person atau sunnah pada kondisi-kondisi tertentu. Nah ini, jadi pada kondisi-kondisi tertentu yang awalnya fardu kifayah, wajib kifayah, bisa diwakilkan, ya, pada kondisi tertentu tidak bisa diwakilkan, harus oleh kita. Contoh, idza kana fi mahalli wilayati, jika dia berada di tempat atau wilayahnya, di hadapan dia, di rumahnya kalau rumah, di kampungnya, atau di depan mata dia. Awalam yakun yattali' yattali'u yattali'u alaihi ghairu, atau tidak ada yang melakukan selainnya, tidak ada yang melakukan di tempat tersebut selain dia yang tahu. Maka pada posisi itu dia wajib. Misalnya di suatu daerah, di suatu tempat, ya, tidak ada yang tahu tentang ma'ruf dan munkar selain kita. Maka kita wajib mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Au kana huwal qadir alai duna ghairi, atau dia mampu terhadapnya selainnya. Dia yang mampu, bukan selainnya. Dan lain-lain. Ya. Jadi hukum asalnya fardu kifayah. Tapi akan menjadi wajib, ya, wajib ain kalau di wilayah kita. Misalnya di rumah kita, ya, atau di tempat kita yang memang tidak ada yang tahu selain kita. Nah, itu jadi fardu ain.
Baik, jangan tadi dikatakan "Ah, udah masing-masing aja." Baik, kemudian nah ini diantara adab ya. Al-inkarul munkar salatu maratib. Mengingkari kemunkaran itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Apa saja? Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama. Al-inkaru bil qalb, pengingkaran dengan hati. Wahada wajibun ainiyun ala kulli man alima bihi. Ini wajib aini, wajib person kepada setiap orang yang mengetahuinya. Jadi pengingkaran dengan hati itu, hati kita tidak menyetujuinya. Ini perbuatan salah. Atau kita tahu ini perbuatan baik, tapi kita nggak bisa apa-apa gitu. Kita minimal dengan hati. Jangan sampai ada orang yang berbuat dosa atau ada orang yang malas berbuat taat. Hati kita tidak tergerak untuk merubahnya. Ini dengan hati minimal. Jangan jangan tadi berprinsip ya udah masing-masing aja hidup. Nggak bisa kayak gitu. Wa yaktafi biha al-ajiz anil martabataini taliyatain. Dan cukup terhadapnya orang yang lemah, yang tidak mampu dari 2 tingkatan berikutnya. Maksudnya eh, orang yang lemah, yang tidak mampu nanti dengan lisan, dengan tangan, ya minimal dengan hati. Karena kalau masih ada pengingkaran dengan hati, berarti masih ada iman. Ciri ada iman dalam diri kita, ini perhatikannya. Ciri ada iman dalam diri kita, kita ini senang kalau perbuatan baik itu terlaksana. Orang banyak yang taat dalam ya dalam kehidupan ibadah lancar. Orang seperti contoh sederhana, ini contoh sederhana, ini contoh sederhana. Walaupun tidak menjamin, tapi ini tohirnya. Misalnya kita sedang berada di Makkah atau Madinah. Kita lihat orang semangat ibadah, ya, sholat, dan lain sebagainya. Baca Quran, tawaf, dan lain sebagainya. Hati kita senang orang melakukan ketaatan. Sedekah, belajar, dan sebagainya. Itu hati kita senang. Itu tanda iman dalam diri kita. Sebaliknya kalau kita di tempat-tempat yang Allah tidak ridhoi, kita nggak senang gitu. Nggak tenang hati kita. Nah itu berarti tanda iman dalam diri kita bagus. Kalau tidak seperti itu berarti keimanan kita nggak ada. Keimanan kita tidak ada. Baik, kemudian al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua, al-inkaru bil lisan, pengingkaran dengan lisan. Wa hadza wajibun kifai ala kulli man alima bih. Ini wajib kifayah bagi yang mengetahuinya. Idza qama bihi ma yakfi saqata 'anil baqin. Jika ada yang melakukannya, orang yang mampu, maka dia terbebas dari yang lainnya. Wa man ajaza min anhu,
Dan barang siapa yang tidak mampu darinya, iktafa bil inkaril qalbi. Cukup dengan mengingkari atau cukup dengan mengingkari hati saja. Hati kita tidak menerima. Pengingkaran dengan lisan artinya dengan nasihat. Yakni kita menyampaikan ini perbuatan buruk, harusnya tidak seperti itu. Ini perbuatan baik, harusnya semangat. Nasihat. Ya. Tapi kadang kita, ini kalau kita menasehati nanti bahaya buat diri kita atau buat sekeliling kita atau semakin menjadi-jadi, maka ini hati kita aja yang menolak. Kemudian ada yang ketiga, pengingkaran dengan tangan. Nah ini wajib kifai juga ala kulli man alima bih. Idza qama bihi ma yakfi saqata 'anil baqin. Jika ada yang melakukannya maka terbebas yang lainnya. Dan barang siapa yang lemah darinya maka cukup mengingkaran dengan lisan. Jadi pengingkaran dengan tangan itu ini biasanya oleh penguasa, pemerintah. Seperti misalkan langsung turun tangan, memecahkan botol minuman, menutup, memboikot tempat-tempat maksiat. Nah ini pemerintah, ulil amri. Ya. Makanya boikot yang paling efektif itu pemerintah yang memboikot. Sini kadang sebagian salah paham. Merubah kemungkaran dengan tangan, langsung main hakim sendiri. Ya. Tidak boleh. Greget apapun kita terhadap kemungkaran, kalau kita melakukan hal tersebut menambah kemungkaran itu semakin menjadi-jadi, kita tahan atau koordinasi. Di sini ada hadis dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkara, barang siapa yang melihat, ini melihat berarti di depan mata, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Kalau dia seorang penguasa. Fa'ilam yastati, jika dia tidak mampu, fabilisani, dengan lisan, dengan nasihat. Fa'ilam yastati fabiqalbi, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya. Wadzalika dhaful iman, itu termasuk iman yang paling lemah. Ya minimal masih ada keimanan. Adapun kalau kita mendengar kemunkaran, kita cross check dulu, tabayun dulu, tasabut dulu. Kalau ini dipraktikkan, ini diantara keindahan Islam. Tidak kemudian Islam itu dianggap, mohon maaf, radikal dan sebagainya. Barangkali itu dari oknum yang keliru dalam mempraktikkan hal ini. Baik, Ana izin dulu sebentar. Kita lanjutkan ya di poin keempat. Yakunu ibtida'ul inkar bil qalb. Ya, hendaklah memulai pengingkaran itu dengan hati. Jadi pengingkaran itu dimulai dengan hati. Hati nggak suka dulu gitu terhadap kemunkaran itu. Kemudian summa bilisan, dengan lisan, dengan nasihat. Fa'in nafa'a iktafabi. Dan jika bermanfaat, maka cukup dengan itu. Sudah cukup kalau sudah dinasehati. Ya, maka sudah cukup. Fa'ilam yanfa, dan jika
tidak bermanfaat, intaqala ilil inkari bil yadi bisyartihi. Maka dia berpindah, berusaha mengingkari dengan tangan, dengan syarat-syarat. Jadi kalau dinasehati nggak nurut, maka mulai dengan bisa dengan tangan. Kalau dalam hadis kan eh, di sini disebutkan merubah kemungkaran itu dengan tangan dulu. Nah ini bagi penguasa, bagi penguasa. Adapun bagi kita ya dengan hati dulu, ya. Baru dengan lisan, baru dengan tangan. Dan pengingkaran dengan tangan, dengan lisan pun ada syarat, ya, ada syaratnya. Juga perlu diingat, ketika kita sudah memerintah kepada kebaikan dan mencegah keburukan, orang lain menerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Orang lain menerima atau tidak, bukan urusan kita. Tapi kalau dilakukan di depan mata kita, tetap kita diulang lagi, misalkan perbuatan itu, ya, kita lakukan. Nasihat dan selain. Ya. Baik. Jadi pengingkaran dengan tangan itu ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Wahwa an yakuna qadiran. Dia mampu atasnya. Wala yatarattab alaihi mafsadah. Dan tidak mengakibatkan kerusakan. Nah ini ya. Karena kalau kita mengingkari kemunkaran dengan tangan, misalkan dengan merusak, dengan memukul, menghancurkan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kerusakannya semakin menjadi-jadi, nah ini kita tidak boleh. Karena yang paling layak untuk ini ya pemerintah. Kecuali ya yang sifatnya kecil, misalkan kita di depan mata kita di rumah kita. Ada yang maling atau ada yang kita membela diri. Nah itu nggak masalah. Ya. Tapi yang dilakukan oleh sebagian kelompok, nah ini dikhawatirkan ya, pelaku kemunkaran itu malah semakin menjadi-jadi. Jadi menyuruh kepada kebaikan dan mencegah keburukan, dilihat efeknya. Ya. Ini efeknya gimana nanti setelah ini. Kalau efeknya positif ya silahkan. Ya. Baik. Kemudian al-inkaru bil yad, pengingkaran dengan tangan. Yakunu wajiban, akan menjadi wajib di mahali wilayatil insan. Di tempat wilayahnya manusia. Kabirat atau sogirat. Baik skup besar maupun kecil. Ya. Amatan kanat atau khosoh. Umum atau khusus. Ya. Nah ini kalau di wilayah kita. Wa yakunu sa'igon, dan dia sa'igon. Saigon itu dia mampu ya, fi ghairi mahalli wilayatihi, di selain wilayahnya,
atau Saigon ini boleh, boleh melakukannya pada selain wilayahnya, idza lam yatarattab alaihi mafsadah, jika tidak mengakibatkan atasnya kerusakan. Au kana la budda min, atau tidak. Ini tidak mau, tidak, ya. Wa illa tarattab ala tarkihi mafsadatan akbar atau mafsadatun akbar wa yustarat fi wujubihi al-qudratu alaih. Wa illa, dan jika tidak, tarattab ala tarkihi, berkonsekuensi meninggalkannya, tidak akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Dan tidak demikian, dan jika tidak seperti itu, ya, maksudnya wa illa, dan jika dia tidak melakukan hal tersebut, maka meninggalkannya akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Kalau ditinggalkan akan terjadi kerusakan yang lebih besar, maka dia harus melakukan walaupun bukan di wilayahnya, ya. Jadi kalau dia tidak melakukannya, akan berakibat kerusakan yang lebih besar lagi. Kalau dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, akan terjadi kerusakan yang lebih besar lagi, walaupun bukan di tempatnya, maka dia lakukan hal itu. Dan disyaratkan pada perkara itu, pada wajib itu adalah mampu terhadapnya. Mampu terhadap. Nah, di sini ternyata amar ma'ruf nahi munkar itu tidak bisa serampangan, modal semangat doang. Tidak bisa. Harus dilihat banyak hal, efek setelahnya. Ya. Memang kadang ada orang yang kekeh, ini kan kebaikan, ini kan kemunkaran. Iya, dilihat setelahnya tuh kayak gimana. Baik. Kemudian yang keenam, ya yajibu an yakunal amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar, wajib kepada yang menyuruh kebaikan dan mencegah keburukan apa? Aliman, mengetahui bima ya'muru bih, terhadap apa yang dia perintahkan. Aliman bima yanha'an, dan dia tahu terhadap apa yang dia larang. Jadi misalkan dia menyuruh perkara yang ma'ruf, amal soleh, dia tahu ini beneran amal soleh. Jangan sampai dia menyuruh dianggap ini amal soleh padahal bukan. Nah, ini salah, ini hati-hati. Atau dia melarang terhadap sesuatu padahal itu perkara yang boleh. Fala yajuzu lahu an ya'muru au yunkira ma yajhalu. Tidak boleh baginya memerintahkan atau mencegah, mengingkari sesuatu yang dia tidak ketahuinya. Mala yasyukku fi, dan tidak boleh juga apa yang dia ragu. Ya, kama la yushtaratu fihi an yakuna aliman bisyari'ah wal jahil qad ya'muru bil bid'ah wat dhalalah wa qad yanha 'anis sunnah wal hidayah wa yudhillun nasa fi amrihi wa fi nahyihi. Sebagaimana tidak disyariatkan terhadapnya, padanya, dia tahu dengan syariat, tahu terhadap syariat.
Maksudnya dia tahu syariat secara keseluruhan. Tidak disyaratkan, dia tahu syariat seluruhnya. A sampai Z tentang Islam misalnya. Tapi dia tahu misalkan sholat itu wajib, khamar itu dosa, zina itu dosa. Dia tahu hal-hal yang secara umum, maka dia boleh. Tidak disyaratkan tahu seluruh, kecuali dia seorang mufti kan. Adapun orang biasa, kita misalkan depan kita jelas-jelas ada orang yang berbuat dosa. Terus kita mengeta, kita me, kita apa? Kita menganggap dah saya mah orang awam juga biarin aja enggak. Kalau kita memang tahu itu dosa, ya silahkan. Tapi kalau kita tidak tahu, ya jangan sok tahu. Karena di sini kadang lihat di sini orang jahil kadang dia menyuruh kepada bid'ah dan kesesatan dan melarang dari sunnah dan hidayah. Kadang ada seperti itu. Maka dia menyesatkan manusia dalam perintahnya dan dalam larangannya. Kadang ada yang seperti itu. Di sisi lain kita tidak serampangan, di sisi lain juga tidak karena merasa belum alim lalu membiarkan. Berarti di sini ada faedah besar. Ternyata betapa pentingnya belajar ilmu agama. Itu ya. Belajar mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Agar apa? Agar tidak tertukar. Agar kebaikan ya kebaikan, keburukan ya keburukan. Tidak ada tawar-menawar terhadap hukum Allah. Ya. Terkadang sebagian yang jahil ini, apalagi yang sudah terekspos media, dia mendukung perkara bid'ah, perkara kesesatan, dan sangat kontra terhadap sunnah dan hidayah. Ini banyak yang seperti itu. Nah, ini bahaya bagi umat. Nanti berat di sisi Allah pertanggungjawabannya. Jadi kalau kita melihat hal seperti itu, sebagaimana mereka semangat dalam mengkampanyekan bid'ah dan mencegah sunnah, kita pun harus semangat mengkampanyekan sunnah, mencegah bid'ah. Sebaliknya, ya. Ini di tengah-tengah masyarakat kita terjadi hal seperti ini. Maka di sini pentingnya kita mengetahui ilmu agama. Kadang ada di sebagian masyarakat misalkan yang ma'ruf dianggap aib, yang munkar biasa. Banyak ya dalam hal-hal. Misalnya eh, orang yang berjilbab besar dicaci maki, dihina, dibully. Orang yang telanjang atau setengah telanjang dipuji atau dianggap biasa. Nah ini banyak ya pengajian yang mengajarkan kebaikan, dianggap memecah belah, dianggap memecah belah, radikal dan sebagainya. Pengajian yang justru di dalamnya bid'ah, maksiat, dianggap prestasi. Nah, ini anggapan-anggapan terhadap perkara itu tidak lain karena kedangkalan atau kejahilan yang ada pada diri mereka. Kita jangan terbawa arus, harus punya prinsip dalam beragama, dalam hidup. Ya. Kemudian yajibu an yakuna al-amir bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar saburan. Nah ini wajib pada yang merintah kebaikan dan mencegah keburukan sabar dari yang dia perintah dan sabar fima yanha'an. Saburan 'alal adza, sabar terhadap al-adza, hal yang menyakitkan fima ya'ridu lahu fil amri wan nahi, yang akan datang menimpanya ketika dia memerintahkan dan ketika dia melarang. Fa innahu la budda ayyuwajah. Karena tidak mau tidak akan menghadapinya. Wala budda ayyu'da, dan tidak mau tidak dia akan disakiti.
Kenapa? Li'annahu ya'muru wa yanha bima yukhalifu ahwa'an nas. Karena dia memerintah dan melarang terhadap perkara yang menyelisihi egonya, hawa nafsunya manusia. Bayangin, manusia itu hawa nafsunya kan, nafsu itu ada yang mengarah kepada keburukan. Orang sudah senang dengan hal itu. Ketika diusik, nah, pasti dia nggak terima. Karena nggak terima, dia berontak, dia melawan. Maka tidak sedikit kan para ustadz yang mengajarkan sunnah, mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan agama yang lurus, diganggu, dipersekusi, ditolak pengajiannya, dikata-katain, dan lain sebagainya. Ya, ini harus disiapkan. Makanya yang terjun di medan dakwah, walaupun mengajar Al-Quran, walaupun mengajar hal yang dianggap sederhana, harus siap sabar. Jadi kalau kita ingin berperan, harus sabar. Jangan baperan. Ya. Repot kalau ingin punya peran, tapi masih baperan. Sabar. Sebagaimana para nabi diuji dengan berbagai ujian yang menyakitkan. Tapi Allah tolong mereka. Karena mengusik hal yang disenangi oleh manusia. Padahal itu buruk. Seperti kaum Quraisy, kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, ketika Nabi belum berdakwah, belum mendakwahkan tauhid, mereka tuh sayang kepada Nabi, sayang kepada akhlak Nabi. Tapi ketika Nabi berdakwah, melarang mereka menyekutukan Allah, harus menyembah kepada Allah, mereka nggak terima. Makanya dikatakan, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Mereka itu sebetulnya kalau secara personal nggak ada masalah dengan Nabi. Sayang mereka tuh pada Nabi. Tapi mereka tuh menentang apa yang Nabi ajarkan. Islam. Ya. Allah berfirman eh, dari yang Allah kisahkan kepada kita dari wasiat Luqman. Luqmanul Hakim, rahimahullah. Ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, dirikanlah salat, perintahkan yang ma'ruf, cegah dari yang munkar. Wasbir ala ma asabak. Dan sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Menimpa dari atau menimpa ketika menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran. Inna dzalika min azil umur. Sungguhnya perkara itu termasuk perkara yang paling azmil umur. Perlu tekad yang kuat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, demi waktu, al-asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Sungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan mewasiatkan kebenaran dan dengan kesabaran. Karena tawasi bil haq, mewasiatkan kebenaran, labudda lahu min sabr. Mesti baginya untuk sabar. Allah menjadikan sabar itu sifat orang-orang beriman yang beruntung. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah sebagaimana ulul azmi dari Rasul telah bersabar. Kayak dikatakan ulul azmi, Rasul itu ada ulul azmi yang tekadnya kuat, ujiannya lebih berat. Sehingga mereka sabarnya ekstra. Nah, kita diperintahkan agar mencontoh mereka dalam kesabaran. Kan sekarang ya sebagian orang dalam dakwah itu yang lebih terfikirkan gimana hidup enak. Jarang berpikir gimana agar agama ini tegak benar gitu ya. Maka ini perlu diperhatikan.
Dan perlu diingat, amar ma'ruf nahi munkar ini besar sekali pahalanya. Besar pahalanya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah. Karena bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah. Sehingga yang ya kita semuanya minimal dengan hati. Minimal dengan hati. Jangan punya prinsip, udah masing-masing aja. Enggak seperti itu. Atau ketika kita yang justru jatuh kepada keburukan, ada orang yang menasehati, kita jangan mengatakan, ya urus aja masing-masing, kan ini hidup masing-masing. Enggak boleh seperti itu. Justru nanti di akhirat akan saling menghujat. Saya dulu nggak dikasih tahu. Kata yang lain, saya udah ngasih tahu kok. Dan itu ribet kalau di akhirat. Kenapa ribet? Karena depan kita neraka. Ketika Allah putuskan hukum yang benar ini, yang salah ini, udah. Berarti yang benar masuk surga, yang salah masuk neraka. Kalau di dunia kan debat, jidal, atau saling menyalahkan ya tidak ada. Atau barangkali apa namanya hukumannya tidak seberat di akhirat nanti. Maka dari itu kita berusaha ya. Jangan juga berpikir saya juga masih buruk nih, masih banyak salah. Tidak demikian. Ya. Tidak disyaratkan harus sempurna. Gitu. Justru mudah-mudahan kita pun ikut. Ya. Kita mengajak orang lain berbuat baik, semoga kita pun sama ikut. Ya. Mencegah dari keburukan, supaya kita pun sama tercegah. Baik demikian untuk pagi kita, untuk bahasan ini di pagi hari ini. Bahasan kita di pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma